Tetaplah saling menjaga, tetap saling berpegang tangan, tetaplah saling peduli, tetap saling mengingatkan. Karena Indonesia layak diperjuangkan, karena Indonesia layak diperjuangkan. Oke. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Seni merupakan makanan rasa dan pikiran. Ia membungkus makna, dikemas dalam sebuah lirik, dikemas lagi oleh yang namanya nada. Ia adalah sarana nilai edukasi untuk menjadi bagian dari alat transformasi menyampaikan kepada para pendengarnya. Tentunya semuanya juga kembali kepada pelakunya, mau diapakan seni itu, mau dikemanakan arah geraknya. Mudah-mudahan kesenian kita semakin menanjak, belantika musik Indonesia juga akan mulai bangun kembali. Tentunya semoga akan dimulai oleh kepeloporan dari Jakarta Utara. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu dari Putra Priok yang menggandrungi musik. Juga semoga saja bukan hanya musik yang dicintai, tapi nilai-nilai itu juga, tapi keluarga juga, dan semuanya dicintainya. Dan saya sebut namanya Mas Rino Dap. Selamat malam, Cak. Oh ya, selamat malam, Bung. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Nah, ini tagline kita. Semangat ini. Ini semoga semangat ruh ini memang mempengaruhi setiap pergerakan lahir batinnya, apapun sektornya, baik kesenian, ekonomi, dan semuanya tertanam yang namanya semangat jiwa Pancasila. Semangat terus. Oke, Cak. Bang Rino. Iya, Cak. Kemarin tuh saya tertarik melihat video klip yang diusung dengan judul lagunya Indonesia Layak Diperjuangkan. Iya, Cak. Single keempat saya itu, Cak. Oh, single keempat. Itu kok menarik kayak begitu, itu gimana ceritanya? Saya kalau untuk kulik-kulik karya itu sih ya, awal-awalnya sih saya keinginan kok sekarang ngelihat Kondisi bangsa sekarang ini tuh, sekarang kok terpecah-pecah, sekarang kok ada klub ini, kenapa kita nggak bersatu gitu? Iya. Bineka Tunggal Ika. Lupa. Akhirnya saya bikin Lagu. karya itu untuk mengingatkan pada sesama manusia. Baik, sebelum ini kita lanjutkan kembali dan nanti kita minta beliau untuk menyanyikan lagu Indonesia Layak Diperjuangkan. Nah, kita pengen tahu ini, kenapa kok main solo, karir ini gimana ceritanya? Awal dulu saya punya band, namanya Sound the Rasta, tahun 2014. Genrenya apa? Reggae tetap. Oh, reggae. Rambutnya nggak selalu gimana? Reggae nggak harus gimana. Iya, siap. Jadi 2014 saya main band, itu tidak lama, cuma setahun doang berjalan. Kemudian saya keluar dari band itu. Dikeluarin? Oh, bukan. Lebih baiknya. Oh iya. Apa ya? Membubarkan diri. Karena begitu-begitu aja. Akhirnya ada kawan punya band, dia butuh vokalis kan. Akhirnya saya ikut bergabung bareng. Masih tetap menjadi vokalis. Sama Sama main musik, main gitar juga.
Enggak, untuk vokalis doang. Oh, vokalis. Iya. Nama bandnya Dabzilla. Oh, Dabzilla. Seiring berjalannya waktu, saya mau ngulain karya kan. Cuma kan kadang ada yang sibuk satu, nggak ketemu lah untuk waktunya lah, berjalan. Padahal band itu udah lama tuh, sekitar 5 tahun. Cuma untuk ngulain karyanya itu rada susah. Ya, karena butuh kebersamaan, matchingkan waktu dan seterusnya Dan tadi gitu, ya. saya juga punya karya juga kan, model-model pop gitu kan. Gue bilang kalau saya mau masukin ke reggae nggak masuk nih. Gimana caranya ya? Waktu nggak masuk juga kan. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah saya solo aja. Tetap ngelibatin mereka semua tetap di video tetap klip, menjaga hubungan. di musik juga masih. Dia juga orang-orangnya. Cuma sekarang lebih. Sehingga istilah dubnya itu tadi dipakai. Iya. Biar tidak terputus dengan historinya betul, ya. betul, Oke. Kita tahu bahwasanya kesenian itu kan memang macam-macam jenisnya. Ada kata yang sifatnya sastra, ada gerak yang sifatnya teater, acting, seni pertunjukan, tari dan seterusnya, termasuk musik. Nah, ini yang melatar belakangi Mas Rino itu memilih jalur musik sebagai bagian dari ruang ekspresinya itu, kenapa nggak milih tari atau yang lain? Apa alasannya? Kalau untuk musik lebih dapat aja di soulnya, lebih dapat di hati. Karena saya juga suka musik juga sih, dari kecil juga suka nyanyi, walaupun nggak terlalu bagus gitu soalnya. Akhirnya saya pilih coba iseng-iseng lah bikin band gitu ya, siapa tahu. Ya, tapi nggak ada historis keluarga gitu yang main musik mungkin? Untuk historis keluarga sih nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Cuma mungkin bapak biasa karaokean aja. Oh gitu. Iya. Nyanyi biasa di rumah. Cuma untuk band sih nggak ada. Iya. Baru saya doang. Ada itu tadi bapaknya itu termasuk musik ya? itu ya. Oke, Mas Rino. Pada wilayah konteks perjalanan tadi sudah disampaikan, kita pengen tahu ini sebagaimana tadi kita sempat singgung bahwasanya Indonesia layak diperjuangkan. Ini tema judul yang menarik. Indonesia layak diperjuangkan. Yang diperjuangkan apanya dan siapa yang memperjuangkan? Tentunya itu nanti mungkin akan dijelaskan ya pada saat kita minta Bang Rino nyanyi dulu, oke? Oke, teman-teman kita saksikan Bang Rino nyanyi dengan judul Indonesia Layak Diperjuangkan, dan ini adalah putra dari Tanjung Priok yang berkesenian di Tanjung Priok di Jakarta Utara. Mudah-mudahan dengan bakat yang dimiliki ini juga bisa menular kepada teman-teman seniman yang lain. Oke. Ya, lagu ini berjudul Indonesia Layak Diperjuangkan. Walau banyak yang ingin membelah negeriku tercinta, walau tak sedikit manusia yang ingin merusaknya, tapi ku yakin masih banyak manusia yang peduli. Tapi ku yakin mereka mampu menjaga bumi Indonesia. Tetaplah saling menjaga, tetap saling berpegang tangan, tetaplah saling peduli, tetap saling mengingatkan. Karena Indonesia layak diperjuangkan, karena Indonesia layak diperjuangkan. Oke. Nah, ini kita memang harus optimis
optimis bahwasanya memang bangsa kita ini juga masih banyak lah orang-orang yang mau menjaga NKRI, menjaga Memang. bumi pertiwi. Meskipun di sisi lain juga ada Banyak juga yang ingin mencoba merusak- untuk merusak. mengancam nilai kerukunan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia, dan talent kita mencoba untuk merespon fenomena-fenomena itu kemudian diusung menjadi bagian dari satu karyanya. Iya. Tepuk tangan yang bicara tepuk tangan dalam hati saja. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas Rino, tadi saya dengar bahwasanya kita juga memang tidak boleh melepas lah yang namanya saling mengingatkan. Betul. Penting itu, Bagaimana penting. menjaga dan nilai-nilai kepedulian itu juga harus diterjemahkan dalam wilayah untuk mungkin kasih sayang, menjaga lingkungan, Ngopi menjaga adab. Gitu. Jangan-jangan memang karena memang kurang kenal aja sehingga kurang rukun. Kan harus kenal dulu baru Iya, rukun. betul. Kadang ya gitu, Cak. Ya. Orang menjas hitam dan putih. Belum kalau kita hitam dan putih kapan bersatunya? Iya. Ada itu jadi susu kopi. Nah, itu Kopi dia. susu. Kalau kita ngomongin kayak gitu kan nggak bersatu bener dong, Cak. Iya. Minimal kita ngobrol lah, ngobrol bareng. Kopinya di Kenapa luar, sih? nyusunya di rumah. Kenapa sih lu jadi hitam? Kenapa sih jadi putih? Coba kali-kali kita satu warna apa kayak gitu. Iya, oke. Oh, itu ya yang menjadi latar belakangan Iya. sehingga muncul terinspirasi, hingga muncul karya lagu ini ya. Betul. Ini yang keempat. Yang keempat Yang keempat. Mudah-mudahan setelah ini akan ada yang kelima, ke-6, ke-7, ada, dan sampai entah tak terhitung jumlahnya mungkin ya. mudah-mudahan. Amin. Amin. Tapi tetap semangat, Mas Rino. Semangat. Mudah-mudahan kehadirannya beliau ini juga bisa menginspirasi teman-teman muda yang lain Amin. untuk bagaimana berkarya, karena berkarya itu juga merupakan bagian dari menyampaikan sesuatu. Ini juga merupakan bagian dari sisi lain dari dakwah itu sendiri ya. Nah, Nilai-nilai pengembangan, nilai-nilai edukatif lewat karya-karya lagu. Mas Rino, iya. karena lagu itu juga sebagai bagian dari sarana edukasi lah ya. Menurut kacamata Bang Rino, kenapa kemudian tidak terlalu dibiaya? Bahwasanya karya-karya lagu yang edukatif itu kan banyak. Betul. Itu kenapa sih kok yang justru malah yang sering muncul di TV itu kok lagu-lagu gitu melulu? Misalnya apa ini yang mungkin pandangannya Mas Rino? Itu dia, mungkin apa ya? Terlalu diangkat-angkat juga sih dari kita-kitanya juga sih. Gitu, faktor Iya. itu juga ya termasuk ya. Termasuk itu juga sih. Terus kitanya juga kurang berani ngeluarin karya. Untuk kalian semua mulai dulu aja Iya, berkarya. mulai dulu Mau aja. jelek, mau bagus, bikin dulu aja. Mau itu bagus, mau itu jelek, setelahnya kita perbaiki lagi. Ya, yang penting dari titik 0 Ya. menuju angka 1 Betul. untuk menuju angka berikutnya. Itu mulai. Iya, di situ mulai. Karena di situ nanti sudah pasti Iya. akan terjadi perbaikan, pengembangan kan, betul. bicara tentang kandungan sastranya, muatannya, nilai-nilai yang diusungnya sudah pasti akan mengalami sebuah perubahan. Mulai gitu ya. dulu aja. Yang penting mulai dulu. Mulai dulu aja. Berkarya. Oke. Kalau kita nggak berkarya kan ya Kapan? begitu-begitu aja. Kapan gitu ada terjadi Iya. perubahan kan? Betul. Oke, berkarya itu bagi saya adalah bagian dari hidupnya kesadaran, Betul. hidupnya kreativitas, hidupnya alam berpikir yang kemudian dia mampu mencipta, kira-kira gitu. Iya. Nah, sehingga mencipta ini melahirkan satu karya-karya apapun bentuknya, baik karya seni yang lain, pahat, macam-macam. Yang penting Lukis. berkarya, termasuk karya laku. Karena yang sering kita lupa itu karya laku, karya perbuatan. Laku hidup kita terhadap alam semesta, terhadap orang lain, itu karya. Kita makanya nih, ngobrol sama Tarawih banyak pelajaran yang bisa saya. Enggak, ini tadi bisikan dari beliau karena di samping kita sudah sempat cobrol sedikit. Oke, Mas Rino. Iya. Perihal pesan-pesan lain, ya khususnya kaum Jakarta Utara lah untuk pemudanya, supaya mereka tidak takut banget terhadap kesenian. Padahal kesenian tadi juga ada sarana untuk belajar penghayatan, karena menghayati nada, menghayati makna yang tersimpan dalam lirik, supaya mereka lebih tertarik
ada nggak kiat-kiat yang boleh ditawarkan kepada teman-teman? Intinya sih kita bergaul dulu aja. Bergaul. Bergaul. Kalau misalnya kawan kita juga kan pasti kan banyak kan. Mm-mm. Kalau dia ada yang berkarya, coba tanya-tanya dulu lah. Hmm. Bang gimana sih bang? Kalau Caranya. cara bikin lagu. Kalau kita bertanya kan, nanti juga kalau misalnya dia tertarik, dia bakal bikin belajar pelan-pelan. Intinya sih saling komunikasi lah. Nah, belajar lah Belajar. ya, belajar lewat pergaulan Iya, tadi ya. pergaulan juga bisa kan masukkan dari situ. Hmm. Selebihnya sih ya mungkin itu dulu sih. Atau mungkin ditambahin cari referensi Referensi di YouTube kan di- juga iya, banyak YouTube tuh juga ya, banyak, iya. trik-trik cara Google, membuat lagu ya. Benar. Oke, itu mungkin langkah yang efektif silaturahim tadi ya, kepada kalau kamu pengen belajar musik ya mendekatlah kepada orang musik. Iya, betul. Kalau kamu pengen jadi kiai ya berdekatlah dengan orang Ustadz. ya, kira-kira gitu. Ya, begitu. Dan apa yang disarankan beliau itu tadi juga merupakan bagian dari cara yang efektif saya kira. Jika kau pengen menjadi orang ahli maka belajar pada orang yang memang lebih ahli terlebih dahulu. Minimal ngobrol. Biar tertular Iya, ilmunya. Kayak Heeh. ngobrol sama Cak Rawin, waduh. Banyak sekali ilmunya nih, aduh. Kebalik. Dalam nih. Saya itu cuma merangkum omongannya beliau. Beliau hanya berkata-kata saja, tapi wujudnya masih belum ini ya. Oke, teman-teman, itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rino, perihal pesannya kepada kita semua agar jangan takut untuk memulai, untuk berkarya, jangan takut untuk belajar kepada yang lebih paham, lebih ahli ya, lebih yang mampu di bidangnya. Ketika engkau memang menghendaki keinginanmu memang tertuju kepada sana, karena di situ akan terjadi yang namanya akumulasi pemahaman, pemikiran untuk kita awalnya tidak tahu menjadi tahu. Tentunya musik adalah jalan lain juga mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada Ihdinas Shiratal Mustaqim. Oke, terima kasih teman-teman. Itu demikian apa yang tadi kita sampaikan dan disampaikan oleh Mas Rino perihal konten temu musisi. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu stimulus, motivasi buat kita semuanya. Terima kasih. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Oke. Oke, terima kasih, Bung. Wih. Terima kasih, Cak.